面野郎が決めよ、このお面野郎が表情がわかんねえんだよ。Oke guys, ketemu lagi bersama aku Game In. Jadi kali ini aku bakal membahas Attack on Titan lagi guys. Nah bedanya kali ini aku tidak membahas animenya, melainkan manganya. Pada chapter terbaru yaitu chapter 138. Di chapter ini katanya Eren dikabarkan kalah alias modar. Nah tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan belnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel aku. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share agar channel aku dapat tersebar luaskan. Di akhir chapter 137 kita diperlihatkan para aliansi sedang mati-matian melawan Founding Titan Eren beserta Titan Shifter yang ia bangkitkan. Pada saat itu Jin dan Pig berhasil menghancurkan leher Founding Titan Eren sampai terlepas dari tubuhnya. Seketika keluarlah macam parasite dari leher Founding Titan Eren. Lalu parasite itu ditahan oleh Reiner supaya tidak dapat pergi menuju ke posisi Eren, dan Armin pun meledakkan Founding Titan Eren menggunakan daya ledak Titan kolosalnya. Lanjut ke chapter 138, di mana pada saat itu para Wall Titan tiba-tiba kelihatan seperti telah non-aktif, yang menandakan Founding Titan Eren telah hancur. Pada saat itu Falco dan para aliansi lainnya mendarat di benteng Salta. Pig, Gabi, Annie, dan Falco dipertemukan kembali oleh keluarganya. Tak lama setelah itu Mikasa dan kawan-kawannya hanya bisa melihat temu kangen mereka. Reiner yang pada saat itu yang berada di dekat ledakan Colossal Titan Armin pun masih bertahan. Lagi-lagi nih bocah emas dari anime ini masih dilindungi oleh sang mangaka Hajime Isayama. Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul ledakan seperti ledakan Colossal Titan. Dan ternyata ledakan itu disebabkan perubahan Titan Eren. Dan lagi-lagi penampilan Titan Eren berubah. Penampilan barunya berperawakan besar seperti Colossal Titan Armin, tetapi wajahnya masih mempertahankan wajah Attack Titan dengan rambut panjangnya. Pasti nih dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa Eren masih bisa berubah sementara parasite-nya sudah terlepas darinya? Jawaban saya adalah karena menurut saya Eren memiliki 3 makhluk parasite. Dan parasite yang keluar dari tubuh Eren kemungkinan parasite yang berasal dari Warhammer Titan. Karena Warhammer Titan memiliki kemampuan pengerasan yang dapat mengeraskan dan membentuknya menjadi senjata. Dan wujud Founding Titan Eren sejatinya dibentuk menggunakan pengerasan dari Warhammer Titan. Makanya pada saat ia berubah lagi, wujudnya berbeda karena dia hanya memiliki kekuatan Attack Titan dan kekuatan Founding Titan yang dapat memperbesar ukurannya. Selanjutnya Mikasa dan kawan-kawannya mengincar makhluk parasite itu lagi. Reiner juga menahan pergerakan dari makhluk parasite tersebut. Tetapi setelah beberapa saat terlihat semacam asap yang keluar dari makhluk tersebut dan tersebar ke segala penjuru. Connie ketika itu ia merasa bahwa bau dari asap tersebut sama seperti yang terjadi di desa Ragako. Seketika semuanya terdiam. Levi yang langsung mengerti keadaannya, ia langsung mengajak Mikasa dan Pig pergi bersamanya dan Falco. Pig bertanya tentang alasannya, tetapi Levi hanya mengatakan Ackerman dan para manusia Titan adalah pengecualian. Maksud dari perkataan Levi adalah asap yang mereka hirup itu tidak berbeda dengan asap yang ditimbulkan oleh cairan tulang belakang Zeke yang dapat mengubah subjek Ymir menjadi Titan, terkecuali para Ackerman, pewaris Titan, dan orang Marley saja. Seketika suasana menjadi haru biru. Pig pun menangisi keluarganya dan juga keluarga lainnya menangisi nasib mereka, serta Annie yang belum sempat memeluk sang ayah tiba-tiba semuanya yang telah menghirup asap tersebut berubah menjadi Titan, termasuk Jin, Connie, Gabi, orang tua Gabi, Falco, Reiner, dan Annie. Di sini kalian bisa melihat sang bocah iblis Gabi akhirnya berubah menjadi Mindless Titan. Wah, kena karmanya deh.
Para manusia yang telah menjadi Titan berbondong-bondong menuju makhluk tersebut dan membantu makhluk itu untuk menyerang Reiner. Dan lagi-lagi Reiner menghadang Titan dan makhluk itu sendirian. Ia rela sampai babak belur lagi. Reiner memang telah menjadi the real hero dan the best armor Titan user semenjak chapter-chapter belakangan ini, guys. Tak lama kemudian Pig datang bersama Levi, Mikasa, dan Falco serta Annie untuk membantu Reiner. Sementara itu Armin sedang berhadapan dengan Eren. Tak bisa dimungkiri bahwa omongan Eren itu memang benar. Armin tidak akan pernah menang darinya walaupun dalam wujud Titannya. Armin pun tidak bisa menang, bahkan tengkorak Titannya dibuat pecah oleh Eren. Di sisi lain Mikasa tidak tahan dengan sakit kepalanya dan akhirnya ia masuk ke dalam alam halunya, di mana pada saat itu ia sedang duduk dan di hadapannya ada Eren yang sedang memegang kayu bakar. Singkat cerita, di hayalan tersebut ternyata Eren dan Mikasa kabur dari peperangan Marley terhadap Paradise. Mereka mengasingkan diri karena Eren ingin hidup damai, tapi nyatanya memang benar. Kenyataan memang selalu pahit daripada hayalan, karena Eren nyatanya memilih genosida. Itu disebabkan pada saat dalam hayalan itu Eren menyuruh Mikasa untuk menjauhi dan melupakannya. Karena jika Mikasa mencintai Eren, maka Eren memilih damai dibandingkan genosida. Tapi nyatanya apapun pilihan Mikasa, Eren tetap melakukan rambling. Tidak lama kemudian Mikasa membulatkan tekad untuk membunuh Eren. Ia dan Levi menghancurkan mulut Titan Eren. Dan setelah masuk ke dalam mulut Titan Eren, ia langsung menebas leher Eren. Seketika Eren pun mati. Dan inilah momen paling epic dan bersejarah dari cerita Shingeki no Kyojin ini, guys, dimana Mikasa mencium Eren untuk pertama dan terakhir kalinya. Yang saat itu juga terdapat Ymir yang sedang memandangi mereka berdua. Ternyata akhir dari hayalannya tadi pun juga mencium Eren juga. Jadi Mikasa di dalam halu dan alam nyata sama-sama mencium Eren dan scenes pun berakhir. Jadi guys, kesimpulannya di akhir cerita Shingeki no Kyojin ini, Mas Hajime berhasil memainkan hati fans-fansnya, dimana pada saat chapter 137 para pendukung aliansi dibuat berharap tinggi karena kekalahan Eren. Tetapi nyatanya Mas Hajime kembali membuat sesuatu yang menjengangkan karena keadaan berbalik di mana Eren bangkit kembali, sementara para aliansi dibuat terpojok karena hampir dari mereka semua telah diubah menjadi Titan. Dan untuk di chapter ini fraksi aliansi diambang kekalahan. Tetapi untuk fans pendukungnya guys, jangan senang dulu karena di akhir cerita ini Eren yang digadang-gadang bakal bertahan hidup, nyatanya Mas Hajime mematikan Eren. Jadi bisa dibilang keputusan Mas Hajime ini adil, karena walaupun Eren mati, para aliansi pun tidak merasa senang karena teman-teman seperjuangan mereka telah berubah menjadi mindless Titan. Dan pendapat saya sendiri adalah, walau di chapter ini Eren diperlihatkan mati, tetapi kita tidak tahu apakah Eren benar-benar mati 100% atau tidak, karena belum dijelaskan di akhir cerita dari Shingeki no Kyojin ini. Karena ada kemungkinan Mas Hajime lagi membuat keputusan gila tentang alur cerita chapter Shingeki no Kyojin ke depannya. Oke guys, sekian dulu dari video aku kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Bagi kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan belnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel aku. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, and share channel aku ke teman-teman kalian agar video aku tersebar luaskan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.